Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ini tidak harus kita untuk menjadi ini, tidak harus kita untuk menjadi si fulana, tidak. Tapi di sini kita mengasah kemampuan kita mengenali diri kita sendiri untuk menciptakan diri kita yang lebih baik. Berdamai dengan diri sendiri itu maksudnya adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan juga menetralisir emosi kita jika keadaan tidak sesuai dengan kita. Bisa dibilang juga berdamai dengan diri sendiri atau itu adalah love yourself. Kenapa? Sederhananya, bagaimana kita akan memberikan kedamaian kepada orang sekitar kita jika kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Imam Ghazali berkata, cara untuk berdamai dengan diri sendiri adalah mengenali diri kita. Kenapa? Ada pepatah Arab mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa ia mengenali dirinya dengan baik, maka dia akan mengenali Tuhannya. Kenapa? Sederhananya seperti ini. Jika kita akan berusaha mengenali diri kita akan banyak sekali pertanyaan, siapa kita? Untuk apa tujuan kita diciptakan? Untuk apa kita di bumi? Bagaimana kita mencari kebahagiaan yang hakiki? Sederhana seperti itu pertanyaannya. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana tadi di dalam diri kita harus tahu ada 3 jenis di diri manusia itu menurut Imam Ghazali. Yang pertama, sifat binatang atau sifatul bahaim, yang mana sifat binatang ini seperti makan, tidur, bergurau, terus bisa saja bertengkar. Yang kedua, sifatul malaika atau sifat-sifat malaikat, seperti hal-hal yang baik. Hal-hal berupa seperti ibadah, kita melakukan ibadah, kita berhusnudon, kita melakukan sesuatu yang bijak atau sesuatu yang baik. Yang ketiga adalah sifat setan atau sifatus syayatin, seperti berbohong, berdusta, berkhianat. Dan di antara 3 sifat itu, semua yang ada di dalam tubuh kita bisa menghandle mereka. Kita bisa menentukan seperti apa kita. Apakah mau lebih condong ke sifat-sifat binatang? Tengkar, iri, dikit-dikit tengkar, dikit-dikit gaduh, banyak makan, banyak minum, tidur saja. Bisa? Atau ke sifat-sifat malaikah? Sering berbuat baik, senyum kepada orang lain, selalu bijak dalam bertutur kata, ibadahnya juga baik. Tidak masalah juga, malah itu yang sangat kita inginkan, bukan, bagi muslimah seperti kita. Dan yang ketiga, apa kita mau condong ke sifat-sifat setan? Itu tergantung pilihan kita. Itu tergantung seperti apa kita menghandle tubuh kita sendiri, seperti apa kita menghandle jalan-jalan kita sendiri. Jika kita ingin jalan kita diridhoi oleh Allah, maka condongkanlah diri kita kepada sifat-sifat malaikat. Jika ingin menjauh dari Allah, condongkanlah sifat-sifat kita, na'udzubillahi min dzalik, kepada sifat setan. Setelah kita tahu macam-macam sifat yang ada di dalam diri kita juga harus tahu 4 posisi yang berfungsi penuh di dalam diri kita. Yang pertama, akal. Akal di sini kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir mana yang hak dan mana yang batil. Kita juga bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah jiwa, yang mana jiwa itu di sini kita bisa artikan sebagai kerajaan tubuh kita. Dan juga 3 adalah syahwat. Syahwat di sini biasanya memiliki sifat seperti ingin menguasai, ingin mengambil manfaat sebanyak mungkin, ingin mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir adalah hati, atau bisa kita katakan iman. Nah, di sini ketika syahwat merajalela atau berpikir yang tidak-tidak sehingga merusak jiwa, di sini akal akan berpikir mana yang salah dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan, juga diimbangi oleh hati atau iman. Jadi kunci kedua di sini adalah tingkatkan keimanan kita supaya kita bisa mengerem atau menghandle syahwat yang lagi menyerang jiwa kita. Itulah kenapa mujahadah sangat penting bagi muslim dan muslimah. Imam Ghazali mengatakan, jika kita mengharapkan tazkiyatun nufus atau jiwa yang suci,
kerajaan kita suci, kerajaan kita utuh, maka harus dilakukan mujahadah. Perjuangan untuk melawan syahwat, perjuangan untuk melawan hal-hal yang terkadang kita pikir liar sekali. Kita harus melawan itu semua dengan iman dan juga akal kita. Kita sudah balik, kita sudah membedakan mana hak dan mana yang batil. Dan juga alhamdulillahnya lagi di agama kita, Nabi sudah mewariskan Al-Quran dan juga As-Sunnah kepada kita yang bisa menjadikan referensi hati kita untuk selalu mengerem syahwat-syahwat yang meronta-ronta di dalam jiwa kita. Itulah tadi secara singkat saya jelaskan beberapa cara berdamai dengan diri sendiri. Mengenali diri kita sendiri, tingkatkan keimanan kita, dan jangan lupa bawalah kedamaian kepada orang-orang yang kalian sayangi setelah kalian berdamai dengan diri kalian sendiri. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.